Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sumiati SPD. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Ya boleh. Ini saya mau minta waktunya untuk melakukan wawancara ke Ibu Sumiati. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Sumiati tentang pengambilan keputusan yang berkaitan tentang dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika sendiri itu atau benar versus benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral itu benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral sendiri atau benar versus salah yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, biasanya kasus seperti ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, apalagi kaitannya ini dengan tugas seorang pemimpin yang manakala jika ada suatu permasalahan tentunya sebagai kepala sekolah berkewajiban untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Ini dengan pengalaman saya selama memimpin di sekolah, yang sering terjadi itu permasalahan pada anak-anak. Biasanya anak-anak sering bertengkar dengan permasalahan yang tidak jelas. Kadang itu sampai mengundang permasalahan yang membuat anak itu terlibat banyak. Kelas 6 dengan kelas 5. Nah, dengan panah seperti itu dan sering terjadi, maka dengan langkah yang saya ambil, maka anak saya panggil satu persatu. Dengan permasalahan apa dia, dengan penyebab apa dia kok sampai bertengkar seperti itu. Nah, setelah saya panggil satu persatu, dan ternyata memang itu hanya karena bujukan, karena apa ya Mas? Itu loh, hasutan dari teman-temannya. Misalnya begini, dia bertanya, kamu diomongin sama dia tos. Nah, setelah dibilang seperti itu, maka dengan dipanggil satu persatu, diberikan saran supaya jangan mudah terhasut oleh omongan-omongan tidak jelas. Dan itu pun sering terjadi. Nah, dengan kesabaran, dengan karena juga anak-anak ya, apalagi anak-anak SD itu cara berpikirnya kan belum bisa logis. Jadi apa yang didengar, ya itu yang dikerjakan. Nah, akhirnya setelah diberikan saran, hanya dia juga akan menyadari bahwa memang itu tidak benar. Jadi memang tugas guru ya dan kepala sekolah itu memang harus betul-betul memberikan arahan pada anak, apalagi anak itu masih anak tingkat SD. Jadi kalau memang nanti moralnya seperti itu, nanti bagaimana ke depannya? Sehingga kita harus tabari satu persatu, tapi dengan arahan. Kalau memang toh tidak bisa dengan seperti itu, saya suruh membuat surat pernyataan yang harus tanda tangan orang tua bahwa dia tidak akan berkelahi lagi. Kalau suatu nanti masih berlanjut, akan kita panggil orang tua. Gitu ya. Itu langkahnya saya ambil selama ini. Kemudian bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Pertama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yes, paling tidak harus ada pendekatan dulu. Yang namanya manusia itu tetap punya naluri ya, apalagi seorang pemimpin kan tidak boleh dengan semena-mena memberikan tindakan kamu harus begini, tidak boleh. Jadi kita pendekatan apakah permasalahannya sehingga kita memberikan kebijakan. Kalau toh memang tidak bisa ngejar, ya kita karena kita juga punya atasan, ya kita akan lapor pada atasan. Itu langkahnya kita. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut?
ya itu tadi, pertama tadi saran dulu, berikan arahan, dan kalau mau tidak bisa ya harus tetap tindak. Tapi alhamdulillah selama ini bisa diberikan arahan secara intern, jadi tidak berlanjut sampai ke dinas. Oh iya, Jadi berarti bisa teratasi. berarti itu biasanya ke anaknya dulu, tidak sampai ke orang tua Bu. Kalau bisa diselesaikan ke Bisa, anaknya, berarti langsung Selesaikan ke dulu anaknya. Ya. Oke. Berikutnya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya yang jelas selama ini bisa mengatasi secara intern, dan anak pun juga sudah diberikan saran, yaitu yang saya tadi ya secara pendekatan, diberikan arahan, diberikan saran, yang jelas ditimbulkan kesadaran bahwa hal seperti itu tidak baik, sehingga diberikan saran bahwa jadilah anak yang cerdas, sehingga bisa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Gitu baik. Kemudian untuk yang berikutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Ini tantangan bagi Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Itu tantangannya seperti apa, Bu? Sebenarnya yang namanya di lembaga itu ada ya tantangan. Nah juga banyak sih, selain pertikaian pada anak, tentunya pada guru pun juga ada masalah. Namun yang jelas kalau memang bisa secara pendekatan, saya kira juga bisa teratasi dengan baik. Kemudian apakah itu sudah pernah terjadi, misalkan ada suatu kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan anaknya sendiri? Apakah pernah terjadi misalnya orang tuanya yang tidak terima atau bagaimana, itu sudah pernah apa belum ya? Kalau selama ini saya menjadi kepala sekolah, alhamdulillah tidak pernah terjadi masalah seperti itu. Jadi dengan diatasi tadi ya, dipanggil, diberikan saran, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Jadi tidak sampai orang tua dan tidak pernah. Jadi alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian apakah Ibu ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apakah yang akan Ibu jalankan? Ini kaitan sama jadwal sama tempatnya, Bu, dalam penyelesaian masalah. Karena saya kira masalah itu tidak masalah berat, karena masalahnya kan juga masalah ringan ya, moral pada anak. Sebenarnya kalau anak tuh saya kasih diberikan saran, mungkin dalam waktu upacara ataupun dalam bimbingan tadi, saya kira itu sudah tidak jadi permasalahan sehingga yang berkelanjutan ya, sehingga tidak perlu ada jadwal yang khusus yang perlu. Nah kecuali memang itu permasalahan itu menjadi permasalahan berat sehingga yang mungkin menimbulkan kecacatan ataupun melibatkan masyarakat, sehingga itu perlu ada jadwal yang perlu dijalankan. Oh, tadi mungkin kita lapor ke BTD, mungkin jadwal ini mungkin ke dinas kan dinas. Karena memang alhamdulillah tidak pernah terjadi seperti itu ya. Sehingga tidak perlu ada jadwal secara intensif. Berarti misalkan ada suatu kasus atau masalah langsung diselesaikan di tempat, Bu ya. Jadi masalah tersebut tidak berkepanjangan dan tidak berlarut-larut. Ya, cuma karena memang ini tindakan secara intensif ya, sehingga jangan sampai ini menjadi dampak yang berkepanjangan, maka harus kita atasi secara spontan, secara keluargaan. Nah, jadi jelas pada anak sendiri. Sehingga kalau misalnya kita sering berikan saran, kita undang dulu kesadarannya, itu kan tidak akan sampai melebar, Mbak. Sehingga tidak perlu kita harus jadwal saat kali ini kesini, tidak perlu. Cukup diatasi di lingkungan sekolah. Pada hari itu juga. Ya. Berikutnya, dalam penyelesaian masalah tersebut atau dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkinkah ada melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan tersebut?
Nah, yang jelas ya karena di lingkungan sekolah ya Bapak Ibu guru yang kita libatkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Karena kita memberikan saran, coba tolong Bapak Ibu guru sering memberikan nasihat pada anak-anak sehingga biar tidak terjadi hal seperti itu. Karena tingkat SD harus kita tinggalkan moralnya karena sebagai dasar pembentukan dasar sehingga biar tidak terjadi pembentukan moral yang baik. Jadi hanya melibatkan Bapak Ibu guru di lingkungan. Berarti itu ya Bu ya. Apalagi kalau kasus tersebut terjadi di kelas ya, yang merupakan tanggung jawab guru kelasnya sendiri-sendiri. Nanti misalkan guru tidak bisa mengatasi, baru ke kepala sekolah. Jadi memang harus ada kolaborasi Bu antara guru sama guru. Terus yang terakhir Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya jelas begini ya, karena kita tuh bekerja di lingkungan pendidikan, apalagi di pendidikan dasar, memang kita harus betul-betul membangun watak anak, moral anak, karena sebagai dasar, sebagai pondasi, sehingga agar anak itu betul-betul punya jiwa yang memang jiwa yang baik, sehingga moralnya juga terbentuk, apalagi juga ada pendidikan moral ya. Pak guru agama itu juga sendiri nasihat, sehingga apa yang betul-betul dibentuk dari SD itu sehingga dapat terwujud nanti untuk jenjang berikutnya. Berarti termasuk itu Ibu penanaman profil pelajar Pancasila ya. Jadi memang sesuai dengan kurikulum yang diajarkan sekarang ya. Terima kasih. Demikian wawancara pada siang hari ini Bu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan, dan sekali lagi saya juga mohon maaf bila sudah mengganggu waktu dari Ibu Sumiati. Sama-sama. Nanti mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi, sharing masalah yang lain sebagai bekal saya Bu, sebagai nanti misalkan saya juga menemui kasus-kasus yang serupa, saya juga bisa mengambil pengalaman dari Ibu Sumiati. Sama-sama. Dan dengan harapan semoga nanti kalau panjenengan jadi kepala sekolah, saya mohon juga bisa menyelesaikan suatu masalah, karena memang permasalahan selalu pasti timbul dan pasti ada. Nah, semoga bisa mengatasi dengan baik. Terima kasih. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Makmun. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Pak Makmun hari ini? Alhamdulillah ya Pak ya. Maaf Pak Makmun mengganggu waktu Pak Makmun sebentar. Ini Pak, saya meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara kepada Pak Makmun. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Makmun tentang pengambilan keputusan yang berkaitan tentang dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika sendiri itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral sendiri adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nah, biasanya kasus seperti ini sering terjadi di sekitar kita Pak ya. Apalagi kaitannya ini dengan tugas jenengan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah, yang manakala jika ada suatu permasalahan, tentunya Bapak ini sebagai kepala sekolah selalu berkewajiban untuk mengambil keputusan yang terbaik. Lalu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Ya Ibu, untuk mengidentifikasi kasus, kita harus meneliti permasalahannya apa, kemudian siapa pelakunya dulu, ya. Kemudian hal yang dipermasalahkan. Jika hal yang dipermasalahkan itu kebenaran, maka termasuk
dilema etika. Iya. Nah, ketika hal yang dimasakan itu kebenaran atau kesalahan, maka itu masuk jika moral. Iya, betul Itu sekali. kita identifikasi seperti itu, mudah gitu. Iya. Lalu contohnya, adakah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak sendiri? Misalkan kalau ada itu contohnya, mungkin Bapak dapat berbagi pengalamannya di sini. Nah, dulu ya. Iya, ada itu. Ya, kebetulan ketika kemarin naikkan kelas, itu kan ada wali murid yang datang ya, karena anaknya itu belum bisa baca tulis. Kemudian lapor kepada guru kelasnya minta untuk dinaikkan. Ya, secara aturan kan ya dia belum bisa nulis, karena anaknya orang terpandang atau masyarakat, dia malu kalau anaknya itu tidak naik kelas. Maka didatangkanlah orang tua itu, kita ajak untuk musyawarah dengan guru kelasnya dan menjelaskan bahwa kebutuhan anak itu ya paling tidak harus bisa baca, bisa nulis. Nah, nanti kalau dinaikkan ya di atasnya kok tidak bisa tulis, naik lagi sampai naik-naik nggak bisa tulis, ini kan akan menghambat keberhasilan anak itu. Dan mumpung masih kecil, lebih baik dia tidak kelas supaya nanti di berikutnya bisa lancar. Artinya atas dengan itu ya mau menerima, orang lain mau menerima tersebut tidak kelas. Daripada membebani Iya, si anak daripada sendiri, Pak sendiri ya. ya, bukan merasa sendiri. Nah, dia mau menerima. Oh, iya. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ketika kita mengambil keputusan, maka harus kita pertimbangkan dulu, ya. Nah, ini apa namanya itu penyelesaiannya sesuai aturan apa tidak. Nah, kemudian kemanfaatannya pada si pemasalah itu ya, manfaat jangka pendek, manfaat jangka panjang, sehingga keputusan itu bermanfaat jangka panjang, jangka pendek dan urgent ya kita putuskan sesuai dengan kemanfaatan. Betul. Ya. Berarti disesuaikan dulu Pak G. Ya. Itu nanti untuk kepentingan jangka panjang atau jangka pendek Ya, seperti itu betul. ya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Sebetulnya ada 9 langkah secara teori ya. Iya. Jadi kita penulisan ya tidak secara urut tidak, tetapi ya kita lakukan misalnya dari identifikasi masalah, kemudian masalahnya apa, pelakunya siapa, kemudian kita hadirkan lah, kita datangkan ya, kita teliti sumber masalahnya, tidak sepihak ya. Iya. Kalau mungkin itu masalah pendidikan anak dengan guru ya kita dengarkan pendapat guru, pendapat anak, kemudian pendapat orang ya, pendapat orang tua. Jadi kita lebih mengutamakan kekeluargaan. Setelah itu kita pertimbangkan sesuai aturan tidak, kemudian kemanfaatan. Iya. Yang terakhir itu ya dengan keputusan itu sudah memenuhi rasa keadilan tidak. Ya, jadi intinya daripada 9 langkah kita tidak urus semuanya enggak, semuanya kita bisa dahulukan. Itu biasanya langkah yang nomor berapa dulu Pak? Disesuaikan dulu itu tadi. Yang paling utama ya identifikasi masalah dulu. Dicari Masalahnya apa, ya pelakunya siapa, kemudian kita konsultasi ya, hadirkan pihak-pihak yang bermasalah. Kalau memang kita membutuhkan penyelesaian dengan guru-guru ya kita butuh bantuan lah guru yang lainnya. sharing sama Ya, rekan guru yang lain Pak. ya, betul.
apalagi kejadian di kelas tertentu, ya makanya guru kelas itu yang pelaku utama. Penyelesaian itu kan tidak bisa dari kita ambil bantuan kepada guru, tidak bisa yang tidak bantuan kepada mungkin ya pengawas, mungkin lingkup juga ya komite. Jadi memang harus ada Iya, kolaborasi, ada kolaborasi dari masalah. berbagai pihak Pak Iya. ya, bukan hanya dari sekolah saja. Betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap penting atau efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang efektif itu ya komunikasi yang efektif. Jadi dengan komunikasi yang efektif kita bisa identifikasi masalah, kemudian hubungan kekeluargaan antara sekolah dengan wali murid, kemudian pihak internal sekolah, tim sekolah itu memang harus solid, ya harus solid. Jadi solid dalam rangka melaksanakan kebijakan sekolah. Ketika ada suatu masalah, paling tidak itu adalah masalah bersama. Jadi kita penyelesaian secara parsial. Betul sekali. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangannya adalah merubah mindset, karena setiap orang kan punya pendapat berbeda, kebiasaan yang berbeda. Apalagi bila kita merubah mindset itu ya untuk menyadarkan, merubah pikiran diri, sehingga tantangannya yaitu ada waktu untuk memberikan pembelajaran, kemudian wawasan baru kepada kata itu dulu. Juga dengan murid, wali murid ya, lagi terutama dengan ini kurikulum merdeka. Jadi ada perubahan paradigma perlakuan kepada anak itu harus ditamakan. Jadi ada perbedaan perlakuan kalau dulu itu mungkin dulu menjadi fokus itu center, ya sekarang kan siswa ya, itu pada siswa. Berarti memang itu Pak ya, utamanya itu memang harus kita memperhatikan kepentingan murid dulu Pak. Lalu apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan? Ya. Untuk menyelesaikan kasus, kan kita harus tadi ya identifikasi dulu, kemudian kita lihat urgen tidaknya. Nah, sekiranya kasus itu bisa diselesaikan pada itu juga, ya kita selesaikan supaya tidak berkepanjangan. Jika kok tidak bisa selesai itu butuh bertahap, ya kita selesaikan bertahap. Kita dulu ya. Kalau misalkan permasalahan dengan anak, hari ini kita selesaikan dengan anaknya, kok belum selesai, besok kita lanjut dengan memanggil orang tuanya. Tapi kan berjenjang ya. Yeah. Itu juga. Itu ya memang tidak ada jadwal khusus, tapi dalam rapat-rapat bulanan kita selalu sampaikan kepada ibu guru cara penyelesaian kasus yang masuk dalam bimbingan konseling ya, bisa menyelesaikan dengan langkah-langkah yang ideal, dengan langkah mengambil keputusan itu. Dan setiap guru itu pemimpin ya, pemimpin di kelasnya masing-masing, menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi memang itu Pak ya, untuk jadwalnya itu menyesuaikan kondisional. Iya, betul sekali. Berarti tergantung jika permasalahannya, jika memang bisa diselesaikan hari itu juga, berarti langsung selesai dari itu, tidak berpanjangnya nih masalah. ya, sekali. Lalu apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, memang kita di sekolah itu kan punya tim solid, jadi itu memang kerjasama tim itu sangat dibutuhkan. Dan guru-guru itu harus punya wawasan kepemimpinan. Jika menghadapi suatu masalah, sekiranya bisa diselesaikan di kelas, dan tidak perlu pada
pimpinan. Ya, jika pimpinan hubungan sekolah tidak mampu, jadi menghadirkan pengawas. Ya, lebih besar lagi ya, menghadirkan kepada komite. Hubungan sekolah punya tim solid yang dalam masalah. Jadi semuanya ikut berperan. Iya, ikut berperan. Semua merasa bertanggung jawab. Oh iya. Jadi memang udah semuanya itu diberikan sama gurunya sendiri, Pak ya. Iya. Sekiranya guru mampu ditanggung sendiri, tidak mampu ya dibesarkan dalam musyawarah atau rapat sekolah. Tapi pernahkah itu Pak, sampai meminta bantuan pihak desa itu sudah pernah terjadi belum Pak? Pernah terjadi juga. Ya. Itu untuk kasus apa ya kalau belum tahu? Tentang keamanan sekolah. Ya, sekolah. Jadi karena sekolah kita kan terbuka, tidak punya pagar, jadinya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kita menghadirkan pada komite dalam rangka penyelesaian masalah. Kita ya mengumpulkan wali murid mengatasi permasalahan dengan bentuk apa ya? Partisipasi masyarakat memikirkan sekolahan dan mereka menjaga keamanan sekolah. Ya, karena memang sekolah ini terbuka, tidak punya pagar. Nah, jadi itu Pak ya, Iya, jauh dari perkampungan ya. Antisipasi, ya kita sudah memasang CCTV. Oh sudah ada di sini. Sudah, di rumah sudah ada. Oh iya. Di luar juga ada. Ya memang itu. Dalam rangka keamanan. Keamanan sekolah. tadi. Ya betul. Berarti itu ada campur tangan dari pihak Iya, desa Pak. betul. Jadi karena sudah musyawarah karena sekolah terbuka, tidak punya pagar, membuat pagar itu juga hitung-hitungannya mahal. Iya. Ya, untuk efektif ya cukuplah dengan CCTV. Jadi biaya lebih murah tapi keamanan bisa. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika? Iya, begitu. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, kita tidak boleh buru-buru ambil keputusan, ya. Harus diidentifikasi dulu permasalahannya apa, siapa pelakunya, apakah berbenturan dengan aturan atau norma, kemudian manfaat jangka pendek, jangka panjang, dan itu semuanya tidak bisa kita paksakan sendiri. Harus untuk kolaborasi kerjasama semua pihak terkait, yaitu guru, kemudian siswa, wali murid, komite sekolah, dan stakeholder di tingkat atas yaitu pengawas maupun pemilih. Ini Pak G, saya sangat terima kasih untuk masukan-masukannya atau mungkin berbagi pengalaman dari Bapak sebagai seorang pemimpin. Nanti juga saya mungkin bisa saya laksanakan di SD saya seperti itu Pak G. Terima kasih untuk waktunya. Kemudian sekali lagi saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktu dari Bapak Makmun yang sepertinya nanti sudah ada acara lain. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak ya, untuk membahas masalah yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.